Ayat hafalan Lukas 1 ayat 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ya, saudara sekalian, kita mengingat apa yang dikatakan oleh Maria. Dia menyatakan bahwa di dalam segala kesederhanaannya, dia adalah hamba Tuhan. Dia rela, dia mau, dia bersuka cita untuk menanggung, untuk menjalankan apapun saja yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Kiranya ini juga boleh menjadi satu buah mentalitas yang ada juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita adalah hamba-hamba Tuhan dan kita bersuka cita akan keberadaan kita sebagai hamba Tuhan. Dan kita juga siap kalau Tuhan mau memakai kita. Kiranya Tuhan menyertai setiap kita. Shalom Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Injil Lukas. Kita akan masuk ke dalam pembacaan mulai dari nyanyian pujian Zakaria sampai kepada cerita kelahiran Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan yang Tuhan yang besar beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami ini boleh betul-betul membaca kitab suci dengan segala pengertian. Kami ingin betul-betul mengenal firman-Mu, mengenal Kristus yang dinyatakan melalui firman-Mu. Pimpinlah kami, berikanlah kepada kami kerendahan hati untuk kami boleh senantiasa hidupnya dibentuk oleh pembacaan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Saya bacakan bagi kita semua, saudara, mulai dari Lukas pasal yang pertama, ayat 67 sampai dengan pasal 2, ayat yang ke-20. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melamat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah taruh keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu, seperti yang difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmatnya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai pada hari harus menampakkan diri kepada Israel." Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang yang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikianlah juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkannya bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakannya kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah dan memuliakan Allah,
karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Saudara, kemarin kita melihat ya bahwa ketika Yohanes Pembaptis lahir, lalu dia diberi nama Yohanes, lalu mulailah mulut Zakaria yang setelah sekian lama bisu itu dibuka kembali, saudara. Dan satu hal yang indah, saudara, kita mendapati bahwa mulut Zakaria dibuka dengan puji-pujian, saudara. Setelah dia dibuat bisu selama, kita asumsikan 9 bulan, saudara, di waktu kehamilannya Elizabeth, maka sekarang mulutnya dibuka. Dan ketika mulutnya dibuka, ucapan pertama yang keluar adalah puji-pujian kepada Allah, saudara. Sebelumnya kenapa mulutnya dia dibisukan? Karena yang ada adalah ketidakpercayaan. Zakaria adalah seseorang imam yang sudah tua. Istrinya juga sudah tua. Pengharapan akan pembebasan bagi Israel tampaknya sudah mulai meredup di dalam kehidupannya. Untuk paling tidak dia bisa saksikan di dalam hidupnya dia. Kita tahu saudara bahwa dia adalah seorang imam sekaligus adalah seorang suami. Sebagai seorang suami Yahudi, saudara, tentu saja dia berpikir bahwa dia akan mempunyai anak ketika dia menikah dengan Elizabeth. Tapi setelah sekian lama dia menikah, dia tidak punya anak. Maka kita bisa asumsikan, saudara, tidak ditulis ya, tetapi kita bisa asumsikan bahwa sebagai seorang pria Yahudi yang normal, ini kan bukan anak-anak zaman sekarang yang berpikir kalau menikah ada pilihan untuk child free, saudara. Nggak ada orang Yahudi seperti itu, saudara ya. Nah, kita mendapati bahwa mereka ini akan bergumul untuk mempunyai anak. Tetapi sebagai seorang imam, dia juga akan bergumul untuk pembebasan bagi Israel. Maka kita bisa mendapati bahwa Zakaria itu akan mewarnai kehidupannya dia di dalam tahun-tahun hidupnya dia. Setelah dia itu menikah dan seterusnya sampai tahun-tahun ke belakang, saudara, dia terus banyak berdoa untuk kebebasan Israel dan juga supaya dia itu mempunyai anak, saudara. Tetapi saudara bisa bayangkan, saudara, kalau dia usianya sudah mulai lanjut, kemungkinan doanya dia untuk memiliki anak sudah mulai mudar, sudah mulai tidak berdoa lagi, atau mungkin ya sudah berserah saja. Kemungkinan Tuhan tidak kasih saya anak kalau dia dan istrinya juga sudah sama-sama tua. Dan kemungkinan juga paralel dengan itu, sudah harapannya dia untuk melihat pembebasan bagi Israel itu juga perlahan-lahan sirna. Setelah sekian lama saya hidup, kelihatannya kok nggak ada ya tanda-tanda, nggak ada gejala itu. Maka ketika malaikat Gabriel datang dan memberitakan kepada Zakaria, maka dia tidak bisa percaya, saudara. Karena dia tidak percaya, maka dia dibuat bisu, saudara. Kita di satu sisi tahu, saudara, untuk mempercayai hal itu memang tidak gampang. Untuk percaya itu sendiri memang tidak gampang, saudara. Saudara, untuk kita mempercayai bahwa Tuhan akan memakai kita dengan besar, bahwa Tuhan akan memakai kita dengan luar biasa, bahwa pada zaman ini Tuhan akan bertindak besar, memberikan kebangunan rohani yang besar, tidak gampang untuk kita percayai, saudara. Kita sih mungkin bisa mengatakan amin, amin, tapi sebetulnya di dalam hati kita yang terdalam, apakah kita betul-betul percaya, saudara? Kemungkinan enggak. Kemungkinan kita juga enggak berharap apa-apa. Saudara, kalau di dalam gereja Anda, saudara, sebentar lagi ya kita akan ada perayaan Natal misalkan. Saudara, apa yang Anda harapkan sesuatu yang berbeda dari Natal kali ini, saudara? Saya duga enggak banyak di antara kita yang berharap apa-apa. Ya, mungkin kita akan mengadakan acara yang kurang lebih sama, atau ada bedanya di sini dan di sana, tapi kita tidak mengharapkan ada result yang berbeda, saudara. Ada hasil yang berbeda, ada bangunan rohani yang besar. Kemungkinan kita kalau ditanya, apakah kamu berharap? Ya kita menjawabnya berharap gitu ya. Tapi apakah kita betul-betul mengantisipasi? Kalau itu betul-betul akan terjadi, do you really believe, saudara? Kemungkinan enggak, saudara. Maka Zakaria juga sama, saudara. Dan ketidakpercayaan itu tidak boleh direplikasikan. Maka Zakaria dibuat bisu. Dan sekarang, saudara, Zakaria dibukakan mulutnya kembali. Setelah dia sungguh-sungguh melihat pekerjaan Tuhan, dia punya anak. Dan pada saat yang bersamaan, janji Tuhan bahwa anak ini nanti akan dipertumbuhkan dan membuka jalan bagi sang Mesias, itu mulai berkecamuk di dalam hatinya dia. Dan sekarang keluar di dalam bentuk puji-pujian. Saudara, kalau kita perhatikan dari nyanyian pujian Zakaria ini, kita mendapati tone-nya itu sifatnya seperti kayak militeristik. Tone-nya itu adalah sekarang waktunya kita Israel dibebaskan oleh Tuhan. Dan kita mendapati, saudara, satu hal yang kita tidak boleh lupa, saudara. Apa sih artinya dibebaskan dari Tuhan? Apa itu artinya tertindas? Dan apa itu artinya dibebaskan, saudara? Perhatikan ya kata-kata ini ya. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat perjanjiannya yang kudus. Lalu, saudara, ayat yang ke-74, supaya kita terlepas dari tangan musuh dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Itulah artinya kebebasan, saudara. Dapat beribadah kepadanya dengan tanpa takut. Dibebaskan dari kurungan, itu artinya adalah dapat beribadah kepadanya dengan tanpa takut. Sekarang pertanyaan, saudara. Saudara dan saya, kita ini adalah orang-orang yang dibelenggu atau tidak dibelenggu? Orang-orang Israel pada waktu itu sedang dibelenggu oleh pemerintahan Romawi.
Bagaimana dia bisa beribadah dengan tanpa takut? Mereka akan beribadah dengan dipenuhi oleh ketakutan. Di dalam Injil Lukas ini sendiri sudah, nanti sudah akan melihat ya, ada kegilaan Pilatus sudah, yang mencampur darah orang yang mau melakukan upacara persembahan korban dengan darah binatang sudah. Kita bisa mendapati yang mereka bisa beribadah, tapi dengan takut-takut, dengan dongkol-dongkol sudah. Doanya Zakaria, nyanyian pujian Zakaria adalah kami ingin terbebas. Dan terbebas itu artinya adalah bisa beribadah dengan tanpa takut, saudara. Fokusnya adalah ibadah, saudara. Sekarang pertanyaan, saudara, kita itu bisa beribadah dengan cukup gampang, pergi ke gereja dengan cukup gampang, beribadah kepada Tuhan sebetulnya mau mencari aksesnya juga tidak terlalu gampang, saudara. Tapi pada faktanya, apakah kita itu cukup sering ya, kerap kali betul-betul bisa beribadah kepada Tuhan dengan segala kesungguhan, dengan segala sukacita yang penuh? Jangan-jangan enggak, sudah. Itu artinya kita sedang diperbudak, sudah. Oleh whatever, oleh apapun saja. Mungkin bukan oleh pemerintahan atau oleh kekerasan, mungkin oleh kenyamanan, mungkin oleh kelancaran justru, sudah, yang justru memperbudak kita, sudah. Nah, kita betul-betul minta ya pembebasan dari Tuhan, sudah. Dan selanjutnya, saudara, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Pembebasan berkaitan dengan pelepasan akan dosa. Kiranya ini juga boleh menjadi satu buah pengharapan yang besar bagi kita, saudara. Kita melihat di dalam cerita selanjutnya, saudara, pasca kelahiran Yohanes Pembaptis, ada nyanyian pujian Zakaria, lalu ada cerita tentang kelahiran Yesus Kristus. Kita ingat ya, ini adalah pakem dari penginjil Lukas, saudara, memperkenalkan Yesus dengan cara menyandingkannya dengan Yohanes Pembaptis, menunjukkan bahwa Yesus itu superior dibandingkan Yohanes Pembaptis. Nah, kelahiran Yesus Kristus sendiri, saudara, dimunculkan di dalam satu buah cerita dekrit, satu buah keputusan kekaisaran untuk mengadakan sensus, saudara, yaitu pada zamannya Kaisar Agustus, pada waktu zamannya Quirinius ya, menjadi wali negeri di Syria, saudara. Maka diadakanlah sensus. Nah, pada saat yang bersamaan, saudara, Lukas berusaha untuk menjelaskan, saudara, Yesus yang selama ini kita kenal itu adalah Jesus of Nazareth. Yesus orang Nazaret itu. Tetapi, saudara, bagaimana kita juga bisa tahu bahwa dia adalah orang Bethlehem juga. Loh, dia ini orang Nazaret. Kok ada cerita yang beredar bahwa dia itu lahir di Bethlehem? Nah, ini ceritanya, saudara. Ada sensus, saudara. Sensus yang diadakan oleh Kaisar pada waktu itu, semua orang harus kembali ke dalam daerahnya masing-masing, saudara. Karena Yusuf sendiri berasal dari keturunan Daud, maka dia pergi ke kota Daud, yaitu Bethlehem, saudara ya. Nah, ini ya. Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Saudara, di dalam bagian ini kita mendapati, saudara, bahwa Yesus Kristus itu lahir. Yesus Kristus itu hadir di dalam dunia di tengah-tengah satu buah keadaan kekaisaran yang besar. Kekaisaran Romawi yang kuat, saudara, yaitu zamannya Kaisar Agustus, saudara. Ini satu buah keadaan yang digambarkan dengan cara menunjukkan bahwa ketika kaisar ini mengadakan dekrit, kaisar ini mengadakan satu buah sensus, maka semuanya itu terpengaruh, saudara. Ya, maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kita mendapati ada yang begitu berkuasanya, sebegitu berkuasanya dia, sampai-sampai ketika dia itu mengadakan satu buah dekrit, maka semuanya itu akan ikut, suka ataupun tidak suka. Saudara, sensus itu tujuannya untuk apa? Gunanya untuk apa? Nah, ini komentator berkata macam-macam, saudara. Tapi salah satu tujuannya adalah sensus itu bertujuan untuk urusan perpajakan. Jadi pencatatan orang-orangnya itu harus rapih supaya perpajakan itu nanti akan berjalan dengan lebih oke, saudara. Nah, perpajakan yang pertama tentu saja menyangkut urusan perekonomian, saudara. Jadi kekaisaran itu akan memperoleh tambahan ya dari perpajakan. Nah, kita tahu, saudara, di dalam negara kita sendiri Indonesia, saudara, pajak itu merupakan salah satu elemen yang paling besar di dalam anggaran pendapatan dari negara kita, saudara. Oleh karena itu tidak usah heran, saudara, ya, kalau urusan perpajakan ini makin lama makin banyak dikejar. Salah satu yang dianggap kesuksesan dari pemerintah kita adalah ketika diadakan tax amnesty, lalu juga uang banyak terkumpul untuk pendapatan negara, saudara. Dari mana? Dari perpajakan, ya, lagi-lagi, saudara. Jadi perpajakan pertama-tama menyangkut perekonomian, saudara. Kekaisaran Romawi akan makin kuat karena rakyat yang dipajakin itu makin banyak dan makin tertib, saudara. Tapi kira-kira rakyat suka atau enggak? Ya, enggak suka, karena uangnya dia akan lebih banyak diambil. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, sistem perpajakan ini, saudara, juga menunjukkan terutama bahwa kaisar itu kaisar. Kaisar Romawi itu kaisar. Nah, ini kelihatan biasa, saudara, tetapi bagi orang-orang Yahudi itu menyakitkan, ya. Itu menunjukkan bahwa saat ini kami tidak independen. Harusnya sesuai dengan janji dari Tuhan Allah, ya. Kalau Tuhan Allah itu tepat dengan janjinya, maka kami ini adalah warga yang rajanya itu adalah keturunan Daud. Harusnya. Kami adalah satu buah kerajaan yang merdeka, itu kerajaan Israel. Tapi faktanya sekarang kami itu harus ikut
ucapan dari Kaisar Agustus. Maria itu ketika dia hamil tua harus jalan dari Nazaret, dia orang Galilea saudara, menuju ke daerah Yudea, ke Bethlehem saudara. Untuk apa? Untuk didaftarkan supaya perpajakannya itu dengan jelas bisa dicatatkan saudara. Menunjukkan bahwa saat ini saya sedang tunduk kepada Kaisar saudara. Namun di sisi yang lain saudara, kita diajak untuk melihat ya. Tadi saya sempat katakan ya, no. Yang paling utama ini semua bisa terjadi karena apa saudara? Karena kita sedang akan mendapatkan Mesias yang berasal dari kota Daud. Maria, Yusuf dari wilayah Galilea di utara sana saudara, harus berjalan dalam keadaan hamil tua sampai ke wilayah Yudea saudara. Harus dalam menempuh perjalanan jauh itu. Untuk apa saudara? Di satu sisi kita mengatakan harus mengikuti ucapan Kaisar Agustus. Dia adalah ucapan orang yang tidak mungkin bisa dilawan. Dia begitu berkuasa, tidak bisa dilawan. Tapi di sisi yang lain kita diajak untuk melihat siapa itu Kaisar Agustus. Apa yang dia bisa lakukan? Oh, dia bisa melakukan sensus. Tetapi di sini kita diajak untuk melihat bahwa no. Yang paling besar kita diajak untuk melihat bahwa Tuhan Allah kita sedang akan memberikan juru selamat, yaitu Kristus Yesus Tuhan di kota Daud. Oleh karena itu Maria dan Yusuf dari Galilea harus berjalan ke kota Daud. Karena juru selamat akan dilahirkan. Dia adalah Mesias yang berasal dari kota Daud, saudara. Sama-sama akan menempuh perjalanan, saudara. Sama-sama ada semacam kayak dekret atau keputusan, saudara. Tetapi kita diajak untuk melihat di sini ada raja kecil, di baliknya ada raja besar yang lebih berdaulat, saudara. Saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya, saudara, mungkin kita bisa berpikir ya kadang-kadang bahwa kehidupan kita itu seperti kayak wayang golek atau wayang kulit, saudara. Kita itu dancing by the string saja, saudara. Kita itu digerak-gerakkan oleh those big shot lah, ya. Kenapa sih Anda kalau pagi ada di kantor itu? Kenapa Anda kalau siang kok ada meeting di sana? Kenapa Anda pada waktu sore hari mesti ke sini, mesti ke situ? Karena kita digerakkan oleh bos-bos di atas sana, digerakkan oleh kekuasaan, digerakkan oleh bos-bos kita, atasan-atasan kita, oleh perusahaan kita. Kita ini cuma budak-budak korporat, sudah begitu ya. Tapi sudah kita perlu sadar ya bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang akan terjadi, sudah. Meskipun kelihatannya yang kita alami itu satu buah keadaan yang sangat tidak gampang, sudah. Saudara, sekali lagi ya, bagi Yusuf dan Maria berjalan dari wilayah Galilea pergi ke selatan ke wilayah Yudea sampai ke Bethlehem untuk menjalankan sensus itu tidak gampang. Apalagi kalau betul ya analisa bahwa untuk menjalankan sensus supaya nanti dipajekin sudah sangat tidak gampang buat hati mereka, sudah. Namun sudah kita pembaca saat ini bisa melihat ini semua terjadi karena Tuhan sedang mau memakai keluarga ini untuk melaluinya juru selamat dilahirkan di kota Daud. Demikian juga dalam kehidupan saudara dan saya, saudara. Kita percaya bahwa yang mengatur kehidupan saudara dan saya sampai saat ini mungkin berat, mungkin tidak menyenangkan, mungkin kita sedang ingin protes, saudara. Tetapi saudara, Tuhan sedang akan memakainya, saudara. Nah, kita patut untuk terus berdoa, meminta, bertanya pada Tuhan, apa yang sebetulnya Engkau kehendaki. Karena kita percaya bahwa kedaulatan Tuhan yang sedang akan terjadi, bukan kedaulatan yang lain, saudara. Nah, maka setelah itu, saudara, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Nah, saudara, ini juga ada satu hal yang menarik, saudara. Tadi sebelum-sebelumnya kita sudah sempat lihat, saudara. Malaikat Tuhan itu mendatangi, ya. Malaikat Tuhan itu satu, malaikat Gabriel mendatangi Zakaria. Di mana? Di Bait Suci Yerusalem. Lalu setelahnya kita mendapati malaikat Tuhan juga mendatangi. Siapa, saudara? Mendatangi Maria. Seorang perempuan sederhana, seorang remaja sederhana di wilayah Galilea, saudara. Sekarang, saudara, malaikat Tuhan mendatangi siapa, saudara? Malaikat Tuhan akan mendatangi orang-orang yang nantinya saudara nggak tahu ini perannya apa, saudara. Golongan masyarakat yang dianggap golongan masyarakat yang sangat bawah, yang kita nggak tahu ini nanti setelah peristiwa ini, sudah orang-orang ini nanti akan jadi apa, kita nggak tahu, sudah. Semacam kayak nggak ada perannya, sudah. Di dalam lingkungan sosial masyarakat juga nggak ada peran, dianggap perannya kecil, sudah. Dan bagi saudara dan saya, kita juga nggak tahu nanti perannya apa, sudah. Sudah, memang betul sih, Zakaria, Elizabeth, Simeon, Hana, nantinya di dalam progresnya Injil Lukas kita nggak tahu mereka nanti akan muncul lagi, akan ngapain, kita nggak tahu. Tapi bagaimanapun juga mereka diperkenalkan sebagai orang-orang yang signifikan. Simeon, Hana adalah orang-orang signifikan. Mereka adalah orang-orang saleh, mereka ada di bait suci. Hana itu adalah nabiah, sudah, itu orang terkenal, sudah, orang penting. Zakaria itu orang penting, dia imam, sudah. Elizabeth itu keturunan Harun. Maria itu ya tentu saja dia memang orang sederhana, tetapi dia ibu Yesus yang nanti juga perannya tetap ada meskipun tidak sampai besar, sudah. Tapi gembala-gembala ini, sudah. Dan kita melihat ya, malaikat Tuhan pertama-tama mendatangi Zakaria, seorang imam. Setelah itu mendatangi
Maria, seorang perempuan, dan sekarang mendatangi gembala-gembala, saudara. Kesukaan ini adalah kesukaan untuk golongan masyarakat yang tidak diperhatikan oleh siapapun saja, saudara. Injil itu adalah Injil yang mesti diberitakan kepada golongan masyarakat yang paling tidak dipandang juga, saudara. Maka, saudara, kita ya jangan gampang broken heart ya. Kalau kita itu memberitakan Injil, lalu mereka seperti kayak menolak atau seperti nggak peduli. Kalau kita mengadakan KKR, orang-orang itu seperti kayak nggak paham. Apalagi kalau KKR anak, sudah itu seperti kayak mereka itu nggak paham dan lain sebagainya. Sudah seperti kayak golongan yang ngapain sih saya beritakan orang Injil kepada orang-orang seperti ini, sudah. Sudah ini malaikat Tuhan tuh datangnya kepada malaikat, sudah. Dan berita kesukaan besar, ini kan gospel, sudah. Good news, ini great news sampai kepadamu, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Yesus di kota Daud. Nah cuman saudara, ketika berita ini sampai kepada para gembala, saudara, kita mendatangi malaikat ini tidak membuat para gembala ini untuk bisa narsis-narsisan. Oh, beritanya datang kepada saya, nyampe kepada saya. Dikatakan sudah bahwa ini adalah kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Bukan cuma bagi kamu. Beritanya sampai kepada kamu, iya. Sampai kepada golongan yang sangat bawah, iya. Tapi bukan cuma sampai kepada kamu. Ini adalah berita bagi seluruh bangsa. Saudara, kita sebagai orang-orang yang kecil, orang-orang berdosa, mendapatkan anugerah Tuhan. Puji Tuhan, saudara, kita adalah orang kecil yang menerima anugerah Tuhan. Tetapi saudara, anugerah Tuhan bukan cuma untuk kita saja, saudara. Selanjutnya, dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan. Saudara, saya tertarik dengan kata-kata tanda ini, saudara. Inilah tandanya bagimu. Saudara, di dalam bagian-bagian sebelumnya ya, sampai kepada Lukas pasal 2 ini, kita mendapati ada tanda-tanda juga yang dibuat oleh Tuhan, saudara. Dan ketika ada peristiwa yang lebih besar, maka akan ada tanda yang lebih besar juga, saudara. Nah, kita lihat ya. Misalkan ya, pertama-tama, Zakaria, saudara, mendapatkan berita dari malaikat. Ini peristiwa besar yang susah untuk dipahami dan susah untuk dipercaya. Saya tua, istri saya tua, dan juga mandul, dan sekarang Tuhan Allah beritakan akan punya anak. Maka Zakaria bertanya, bagaimana saya bisa tahu kalau beritamu itu benar? Lalu tanda dikasih. Tandanya adalah apa? Zakaria jadi bisu selama 9 bulan. Wah, itu tanda yang menggemparkan, saudara. Saudara bisa membayangkan, saudara, imam bakar ukupan, tahu-tahu keluar dia bisu, saudara. Sampai 9 bulan tidak bisa ngomong, saudara. Wah, ini tanda yang besar, saudara. Lalu selanjutnya, saudara, ada berita yang lebih besar, yaitu berita kelahiran Yesus Kristus datang kepada Maria. Lalu langsung malaikatnya akan mengatakan, inilah tandanya bagimu. Sanakmu Elisabeth yang disebut mandul itu sekarang sedang mengandung selama 6 bulan. Itu tanda yang kedua, saudara. Jadi kita melihat tanda pertama, Zakaria bisu. Tanda kedua, Elisabeth hamil 6 bulan. Seorang yang disebut mandul hamil 6 bulan. Tanda lebih gede, saudara. Sekarang peristiwa yang sangat besar sekali, yaitu kelahiran Yesus Kristus. Ada juga tanda. Tandanya apa? Saya membayangkan tandanya ada meteor, komet-komet, saudara. Itu kan kita bisa lihat dari Injil Matius misalkan ya. Tetapi Injil Lukas memilih untuk tidak mencatat itu, saudara. Injil Lukas memilih untuk tidak mencatat tentang bintang yang di timur yang sampai bisa dilihat oleh orang-orang maju, saudara. Enggak, saudara. Dia melihat, kamu mau tahu tandanya, tanda tentang kesukaan besar itu, apa tandanya? Saudara bisa bayangkan, saudara. Kalau ada peristiwa besar, itu tandanya biasanya kan harus besar juga, saudara. Kalau ada acara-acara seremoni yang besar sekali, itu tanda-tandanya atau hal-hal yang menyelimutinya itu harusnya juga besar juga, saudara. Saudara kalau membeli satu buah barang yang sangat mahal, maka ya itu bungkusnya pun juga akan sangat bagus ya. Kemarin pada waktu speak ya, pendeta Jack sempat mengatakan ada lukisan yang dilelang harganya sangat mahal ya. Maka frame yang dipakai pun juga harganya sangat mahal sekali, saudara. Padahal frame-nya bukan lukisannya, ya pelukisnya nggak ikut bikin frame-nya, tapi frame-nya pun pakai frame yang sangat mahal, saudara. Sekarang, saudara, peristiwa yang bisa dikatakan ya arguably one of the most important thing di dalam seluruh sejarah umat manusia, saudara, yaitu kedatangan Yesus Kristus. Kalau mau disebut ya ini ya yang kedua paling besar, saudara. Yang paling besar ya tentu saja kematian dan kebangkitannya dia, saudara. Dan sekarang kita melihat, saudara, ini hal yang besar seperti ini, saudara. Tandanya apa, saudara? Tandanya ini. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin terbaling dalam palungan. Itu tandanya. Tanda peristiwa besar itu adalah bayi dibungkus dalam lampin, taruh dalam palungan. Sangat sederhana. Kita diajak untuk mengantisipasi, saudara, bahwa nanti peristiwa yang paling besar sekali, saudara, itu akan ada menjadi satu buah peristiwa yang tandanya itu bisa diakses oleh semua orang, saudara, yaitu bayi. Kalau tandanya itu adalah tanda yang sangat besar-besar, sangat luar biasa, nah itu cuma bisa diakses oleh sangat sedikit orang, saudara. Zakaria bisu bisa diakses oleh siapa, saudara? Bisa diakses oleh orang-orang di Yerusalem saja. Elizabeth ya bisa diakses oleh sedikit orang saja, saudara. Hal-hal yang terlalu besar itu cuma bisa diakses oleh kalangan elit, saudara. Tapi ini, saudara, tandanya adalah seorang bayi dibungkus dengan lampin dibaringkan dalam palungan, saudara. Kebesaran Tuhan itu akan dinyatakan melalui tanda yang paling sederhana, saudara.
bagi kita, saudara, kita tahu ya, tanda terbesar kebesaran Tuhan ada di atas kayu salib. Sangat sederhana, sangat bahkan tidak dipandang oleh orang, saudara. Demikian juga saudara dan saya dipanggil untuk menjadi tanda tentang keberadaan Tuhan, saudara. Dan setelah itu, saudara, kita mendapati ya, para malaikat. Tiba-tiba Allah bersama dengan mereka, malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga memuji katanya, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada komentator sudah yang mengatakan bahwa ini adalah satu buah ungkapan yang sebetulnya merupakan lagu-lagu yang seringkali menjadi puja-puji bagi kaisar. Kemuliaan bagi Allah, maksudnya kemuliaan bagi Julius Caesar, karena mereka percaya Julius Caesar is God, saudara. Kemuliaan bagi kaisar lah, Julius Caesar itu bapak angkatnya Kaisar Agustus, saudara. Agustus Octavian, saudara. Jadi apa? Kemuliaan bagi dewa-dewa di atas sana, saudara. Dan damai sejahtera di bumi di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Artinya, Anda kalau berkenan kepada kekaisaran Romawi, ya akan berkenan, saudara. Tetapi kalimat itu sekarang dipakai untuk Allah Bapa, untuk Allah yang di sorga, dan yang berkenan kepada Dia melalui Yesus Kristus ini, saudara. Nah, ini kita bisa mendapati ya bahwa ucapan ini akan menjadi satu buah ucapan yang sifatnya subversif, saudara. Ada satu buah berita baik, ada satu buah perkenanan dan kemuliaan dan damai sejahtera versi yang berbeda sekali dengan versi dunia. Berbeda sekali dengan versi Roma. Versi Roma bahagianya adalah bahagia kalau kamu tunduk kepada kekaisaran Roma. Versi dunia kita adalah sejahtera itu kalau Anda itu ya tunduk kepada dewa Mamon, tunduk kepada keuangan misalkan, saudara. Tetapi kita diajak untuk punya damai sejahtera sendiri, yaitu ketika kita itu diperkenankan oleh Allah, mau dipakai oleh Allah. Maka kepada para gembala ini dikatakan, ini ya, marilah kita pergi Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukannya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang terbaring dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Nah, ini satu buah attitude yang baik, saudara. Maria, saudara, ketika dia itu mendengarkan ucapan dari para gembala-gembala itu, saudara bisa membayangkan ya, gembala-gembala itu datang dan lihat, betul, ada bayi yang dibungkus dalam lampin. Lalu cepat-cepat orang itu mengatakan, tadi kami bertemu dengan malaikat begini-begini, saudara. Lalu saudara, Maria, saudara, ketika mendengarkan berita sebesar itu, saudara, apa yang terjadi dengan dia, saudara? Dia nggak bisa proses. Beritanya terlalu gede, saudara. Ini berita terlalu gede, kita nggak bisa comprehend, saudara. Maka sekarang simpan dulu dalam hati, kunyah pelan-pelan. Nggak terlalu cepat bereaksi, nggak terlalu cepat untuk tidak percaya seperti kayak Zakaria, nggak langsung bereaksi seperti apa-apa, tapi proses dulu dalam hatinya. Karena ini adalah berita besar, saudara. Di dalam kitab suci kita mendapati ya, suatu kali Tuhan Yesus memberikan perumpamaannya. Ada benih yang ditabur. Ada yang benih ditabur di pinggir jalan, dimakan burung langsung hilang. Ada yang ditabur jatuh ke dalam tanah yang tipis, saudara. Jatuh dalam tanah tipis itu segera saja dia. Segera saja bertumbuh. Setelah itu sudah kena himpitan, tidak dapat nutrisi yang cukup, kering, lalu mati. Segera saja, saudara. Ada orang, saudara, yang ketika mendengarkan berita langsung ayo, segera, saudara. Padahal dia belum tahu, belum mengerti apa saja yang ada dalam isi berita itu, saudara. Maka dia cepat-cepat tumbuh, cepat-cepat gugur, saudara. Maria merasa, saudara, beritanya itu dia terlalu nggak bisa comprehend. Dia baru saja dalam perjalanan jauh dari Galilea ke Yudea, baru saja melahirkan, lalu baru mengingat-ingat kembali siapa Yohanes Pembaptis itu ya, saudara sepupunya dia juga baru saja melahirkan anak. Lalu mengingat-ingat dulu malaikat sempat ngomong, sekarang tahu-tahu gembala-gembala ngomong seperti ini, saudara. Nggak bisa proses, saudara. Ini berita terlalu besar, berita keselamatan terlalu besar, Injil itu terlalu besar. Maka dia kunyah dulu dalam hatinya, simpen dalam hatinya. Saya berharap, saudara, kita juga menjadi orang-orang seperti ini, saudara. Kita akan mendengarkan berita firman Tuhan, mendengarkan Injil, mendengarkan catatan-catatan dalam kitab suci, saudara. Ini adalah hal-hal yang sangat besar, saudara. Ada di antara kita yang sekedar melewatkannya saja. Ada di antara kita yang, wah keren ya, lalu cepat-cepat bersemangat, tapi nggak sempat untuk kunyah, saudara. Akhirnya bersemangat sebentar, setelah itu kering, saudara. Harap, saudara, kita boleh belajar untuk menyadari bahwa berita Injil adalah berita besar. Maka perlu untuk kita masukkan dalam hati, perlu untuk kita ponder, perlu untuk kita kunyah pelan-pelan di dalam segala ketaatan. Dan Maria sudah pernah mengatakan bahwa aku ini cuma hamba Tuhan. Maka biarlah itu terjadi dalam kehidupanku seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan melalui ucapan malaikat itu, saudara. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk mendoakan beberapa pokok doa, saudara. Yang pertama, mari kita bersama-sama mendoakan ya. Kita berdoa kiranya berita pembebasan itu juga boleh menjadi berita yang sampai kepada setiap kita. Dan arti dari pembebasan itu artinya adalah bahwa kita akan beribadah kepada Tuhan dengan segala kesungguhan, dengan segala bebasan.
Kiranya Tuhan boleh membebaskan kita dari hal-hal yang mengurung kita, mengungkung kita untuk kita tidak bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, mari kita berdoa, meminta Tuhan memberikan kesadaran bahwa sungguh-sungguh sebetulnya apapun saja yang kita alami, meskipun kelihatan diatur oleh banyak orang atau banyak orang-orang yang berkuasa, tetapi sebetulnya yang sedang terjadi adalah apa yang dikehendaki oleh Tuhan untuk kebaikan umatnya. Dan ketiga, mari kita bersama-sama belajar di hadapan Tuhan, meminta, berdoa, kiranya Tuhan berkenan untuk mengaruniakan kepada kita damai sejahtera di dalam versinya Tuhan, yaitu ketika kita berkenan kepada Dia. Oke, Bapak-Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk menghafalkan satu buah ayat hafalan, yaitu ucapan dari bala tentara sorga itu, yaitu bahwa kita memiliki satu buah damai sejahtera yang berbeda dengan damai sejahtera dunia. Kita menghafalkan Lukas pasal 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Baik rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku seri selanjutnya. Tuhan memberkati setiap kita, terpujilah Tuhan.